Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang limpahkan pada kita semuanya, khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah. Apatah lagi sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah yang di 10 hari yang pertama memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana Rasul bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Bahwasanya tidak ada hari-hari yang amalan salih di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka di antara menetapi hadis ini para jamaah, kita hendaklah meniatkan diri kita bahwasanya aktivitas amalan yang sedang kita lakukan, terutama adalah amalan-amalan ketaatan seperti yang sekarang ini betul-betul kita niatkan lillah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui ada keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu kita mengisi waktu yang Allah berikan di waktu yang mulia ini dengan berbagai macam ketaatan dan berbagai macam amalan-amalan yang saleh. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kita melanjutkan menyampaikan materi tentang kutaib atau kitab yang sedang, tidak terlalu tebal atau tipis, yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita di antara akhlaknya para salaf? Ini dalam rangka yaitu muhasabatun nafs, introspeksi diri. Kita akan membacakan di sini tentang bagaimanakah riwayat-riwayat yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam setelahnya, yang itu merupakan wujud dari dinul Islam, aplikasi dari syariat Allah SWT dan Rasulnya, yang tidak hanya sekedar teori. Sehingga ketika Rasul bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahku dan setelahku. Ini bukan hanya sekedar isapan jempol semata, tapi adalah memang betul-betul direalisasikan, diwujudkan. Maka kita akan nantinya melihat sekelumit atau tidak banyak terkait dengan amalan-amalan para salaf ini. Kitab yang kita bacakan adalah kitab yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail, yang pada kesempatan pertama telah kita sampaikan tentang muqaddimah, yang pada intinya di akhir kita menyampaikan bahwasanya yang terkait dengan manhaj salaf itu tidak hanya sekedar masalah i'tiqadi, tidak hanya masalah aqdi atau akidah saja, tapi juga menyangkut di dalamnya manhaj adalah al-akhlaqi, yaitu masalah akhlak. Sehingga antara akidah dan akhlak ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu adalah manhajnya salaf. Seorang yang memiliki akidah yang baik, yang benar, maka seharusnya tampak pada wujud akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang mulia. Seorang ketika dikenal dengan memiliki akhlak yang mulia,
maka sejatinya dia seharusnya punya akidah yang benar. Maka ketika ini tidak bersambung, orang memiliki manhaj yang akhlak yang bagus, ya ternyata akidahnya tidak benar, tidak dikatakan manhaj salaf yang baik, atau sebaliknya. Kemudian di akhir mukadimah disampaikan, walaqad wafaqallahu subhanahu, sungguh Allah telah memberikan taufik listiqra'i ba'di ahwali salaf, untuk bisa mengkaji, menyampaikan, membaca, mengambil intisari atau mengambil pelajaran ba'di ahwali salaf, di antara kondisi para salaf wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka, yang dimana disebutkan badzalika fi ma katabahu al-Imam Ad-Dhahabi, di antaranya disebutkan oleh al-Imam Ad-Dhahabi fi Kitabil Jami', di dalam kitab yang sangat lengkap yang berjudul Siyar A'lamin Nubala. Kitab ini adalah kitab yang menceritakan tentang as-siyar, yaitu perjalanan sirah, al-a'lam yaitu tokoh-tokoh yang besar, memiliki keilmuan yang mumpuni, an-nubala yang mulia. Di dalam kitab yang tebal ini ada 24 jilid yang menunjukkan bagaimanakah tokoh-tokoh besar di dalam Islam ini ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ini. Ini adalah merupakan kitab yang besar yang akan kita baca hanya nukilan-nukilan saja. Wa ma katabahu Ibnu Jauzi, dan juga dikatakan atau ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Safatus Sifah, ya, Sifatus Safwah, Sifatus Safwah. Jadi di dalam kitab Sifatus Safwah ini maka juga menceritakan bagaimanakah tentang perjalanan para sahabat, tabi'in atau dan generasi setelahnya, yang semuanya intinya adalah menunjukkan bagaimanakah perilaku mereka. Dan ini ada 4 jilid Sifatus Safwah ini. Dan ini adalah kitab Mukhtasar li Hilyatil Auliya, Mukhtasar dari kitab Hilyatul Auliya li Abi Nuaim, dari karangan Abu Nuaim rahimahullah taala. Wara'ayna, dan kami memandang, mu'alif memandang di sini, minal mufid, ada sesuatu yang berfaedah, yang manfaat, yaitu ikhraju hadil jawanib, untuk mengeluarkan sisi-sisi ini fi kitabil latifin al-hajmi, di dalam kitab yang ringkas, kitab yang lembut, kitab yang sedikit, ya, dengan ukuran yang tidak tebal, sahlut tanawul, yang mudah untuk diambil faidahnya, yatali'u al-mar'u min hilali, sehingga seseorang itu bisa mutalaah, bisa yaitu memurajaah, bisa membaca, mengambil pelajarannya dari sisi ini ala hadil akhlak, terhadap akhlak ini as-samiqah, yang akhlak yang mulia, akhlak yang luhur ini, liyahdadi ahaduha wa yata'assa biha, agar bisa ditiru, bisa dicontoh, dan bisa dijadikan suri toladan. Karena para jamaah, ketika kita menginginkan memiliki akhlak yang baik, maka kita hendaklah melihat siapa yang telah melakukan, merealisasikan akhlak yang baik tersebut. Sehingga kalau kita bicara masalah suri toladan, ya, maka tentu kita ingat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka yang suri toladan terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Islam adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Dalam bahasa anak muda adalah idola. Maksudnya adalah idola. Meskipun mungkin ada perbedaan jauh, tapi kenyataannya demikian. Ketika seorang pemuda dia mengidolakan salah satu yang diidolai, apa yang dilakukan olehnya? Tiada yang dilakukan adalah dia akan melihat bagaimana idola itu di dalam kehidupan kesehariannya. Yang diidolai memiliki gaya rambut demikian, dia ngikut. Yang diidolai memiliki baju demikian, dia pengen juga. Memiliki kepandaian demikian, dia juga pengen. Meskipun bisa jadi tidak pernah ketemu, tapi karena sudah ngefans, sudah idola, jadi ditiru saja semacam itu, ya. Padahal bisa jadi tidak ngerti pribadinya dulu, ibu tidak tahu. Bahkan naudzubillah orang kafir, ya, orang kafir. Nah, seorang muslim maka tidak layak mengidolakan kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Oleh karena itu, maka akhlak ini adalah sumbernya juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad iktasarna ala jam'i hadil athar, sungguh kami telah meringkas, ya, yaitu athar-athar ini wa tartibiyah, dan kami susun
fi faqaratin mutanasiqah, di dalam alinea yang itu satu dengan lain itu saling berkaitan. Duna ta'liqin, tanpa kami beri komentar, tidak dipanjang lebarkan karena sudah jelas. Duna ta'liqin minna, tidak ada ta'liq dari kami alaiha atasnya. Kenapa? Fahiya tuntaku biha bima fiha, karena dari yang dinukil ini sudah menjelaskan, tidak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas, nggak perlu didetailkan lagi. Walam yakun minna, dan tidaklah tugas kami illa, yaitu wat'anawin al-faqarat, yaitu kecuali meletakkan tentang judul-judul alinea tersebut. Nanti akan disusun dalam judul ini. Wa tawdihi ma'ani, menjelaskan makna-makna ba'dil kalimat, sebagian kata-kata yang kurang jelas atau mungkin lebih jelas lagi. Wa tahrijil ayat wal ahadis, mengeluarkan ini ayatnya ini hadisnya, bil hamish, dengan adanya yaitu catatan kaki. Wa kata azza wa hadil athar ila makaniha fi siyar aw sifati safa. Maka demikianlah ini nanti menunjukkan atau kembalinya kepada kita dua kitab yang besar yang kita sebutkan di awal, yaitu Siyar Alamin Nubala atau Sifatus Saffah. Wala yakhfa 'alal qari, maka beliau mengatakan, maka tidak tersembunyi bagi seorang pembaca Al-Karim yang mulia, anna hadal majmu', bahwasanya kumpulan-kumpulan kitab ini huwa ikhtiyarat wa kutuf, ini hanya sekedar pilihan-pilihan, kutipan-kutipan, wa kutuf, dan petikan-petikan, min siyaris salaf, dari perjalanan para salaf. Lam tujma' ala wajil isti'ab wal hasr, tidaklah disusun dengan begitu lengkap dan komprehensif, enggak, ya, hanya dinukil dengan tujuan apa? Tahu sedikit tapi mendalam, begitu. Wa anna lana fi hadzal kitab, dan bagaimana mungkin kami tentang kitab-kitab yang besar ini an-najma, untuk bisa mengumpulkan ma yuhaqqiqu muraduna minan nus, dari apa yang telah terrealisasi maksud kami dari nas ini sudah cukup, tidak perlu diperpanjang. Wasiratuhum, dan perjalanan mereka kulluhan natiqatun bidzalik, semuanya sudah jelas. Wasa'id, dan orang yang bahagia itu adalah man dallahu yasirul kalam. Orang yang bahagia adalah orang yang dia itu bisa mendapatkan petunjuk dengan sedikitnya ucapan. Yang artinya apa? Artinya ketika mendapatkan satu riwayat yang pendek, dia bisa mengambil pelajaran dari situ, nggak perlu cerita yang sangat panjang. Ala hakikati manji ashabi sayyidil anam, terhadap hakikat manhaj, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah azani wa asqullah. Di dalam kitab ini ada 26 judul, tadi katakan ada judul-judul. Supaya kita mengetahui isi di dalamnya, meskipun belum menyampaikan semuanya, paling tidak kita mengetahui pembahasan nanti itu apa. Kita bacakan di antara 26 judul di dalam kitab ini. Yang pertama as-salaf wal ikhlas was sidq, yaitu para salaf di dalam keikhlasan dan as-sidq, kejujuran, masalah ikhlas dan jujur. Kemudian yang kedua as-salaf wal khasyah wal muraqabatul lillah, yaitu para salaf al-khasyah, tentang masalah khasyah, rasa takut, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. As-salaf wa karahiyatuhum lisyuhrah, salaf dikaitkan dengan bencinya mereka terhadap asyuhrah, ya, kebesaran atau popularitas, ya, bencinya terhadap popularitas. As-salaf wal khaufu minal ujub, bagaimana salaf di dalam masalah khauf, takut dari rasa ujub, rasa bangga diri, bukan malah bangga, tapi takut dengan bangga diri ini. Yang kelima as-salaf wa zuhud fid dunya, masalah zuhud di dalam dunia. Yang keenam wa zuhdu fir ri'asah, juga zuhud di dalam masalah kepemimpinan. Zuhud dalam kepemimpinan ini sangat menarik nanti ketika kita sampai sana. Bagaimanakah para salaf ini urusan kepemimpinan itu tidak royoan, ya, tidak saling mengajukan diri, enggak. Bisa sebaliknya, bahkan saling mengundurkan diri, artinya tidak mau jadi pemimpin. Masya Allah, ini sangat bagus sekali. Wal fiqh fid din, masalah pemahaman di dalam din.
wangqiyatihim lil haq, ketundukan mereka para salaf terhadap al-haq. Yang kesembilan wal futya, di dalam masalah fatwa, bagaimanakah mereka tentang masalah fatwa. Yang kesepuluh Al-Qur'anul Karim, para salaf terhadap Al-Qur'anul Karim, bagaimanakah muamalahnya. Wassalaf wa fiqhul ijtihad fil ibadah, fikih ijtihad di dalam masalah ibadah, ijtihad di dalam masalah ibadah. Yang ke-12 wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, salaf tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-13 as-salaf wal jihad fi sabilillah, tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 as-salaf was sabr alal masaib, salaf tentang kesabaran mereka di dalam menghadapi musibah, ketika tertimpa musibah. Yang ke-15 as-salaf wal fitan fid din, para salaf bagaimanakah dikaitkan tentang masalah fitnah yang ada di dalam agama ini. Yang ke-16 as-salaf wal fitan bainal muslimin, fitnah di antara kaum muslimin. Ini bagaimana sikap para salaf. Selanjutnya wa as-salaf wa fitnatus salatin, yaitu fitnah terhadap kekuasaan. Fitnahnya kekuasaan. Betapa banyak para penguasa ini kadang-kadang meminta para ulama demikian. Ya, kadang-kadang para ulama ini ketika mereka itu memiliki yaitu kesalahan niat, bisa jadi kebawa urusan kekuasaan ini. As-salaf wa fitnatun nisa, fitnahnya para wanita. Ke-19 as-salaf wal bir bil ummahat, ya, salaf tentang dan albir, berbuat berbakti, berbuat baik kepada para ummahat, para ibu. As-salaf wal bir bil asdiqa wa husnus sohbah, yaitu berbakti atau berbuat baik kepada asdiqa, teman-teman, saudara-saudara, dan pergaulan yang baik. As-salaf hukul khuluq, hak-hak terhadap sesama, hak sama makhluk. As-salaf wa ta'amulu mal akhta, bagaimana salaf ini bermuamalah tentang kesalahan. Artinya bagaimana sikap para salaf ketika ada suatu kesalahan, baik dirinya maupun dari orang lain. Yang ke-23 as-salaf wal adab mal ulama, salaf dan adabnya para ulama, adabnya para ulama. Yang ke-24 as-salaf wa adabul kalam wal lisan, salaf dan adab-adab ucapan dan juga adab-adab lisan. Yang ke-25 as-salaf wa hifdzul waqt, salaf dan bagaimanakah mereka menjaga waktunya, menjaga waktu. Dan yang akhir adalah as-salaf wal i'tidal fid dah wal mizah, bagaimana salaf itu adil, ya, tengah-tengah di dalam masalah tertawa dan bercanda, tidak berlebih-lebihan. Nas'alullah yanfa'a biha, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengannya. Man jama'aha, orang yang mengumpulkannya, muallif, termasuk kitab besar, dua kitab besar yang kita sebut. Waman rattabaha, dan yang menyusunnya. Waman qara'aha, dan yang membacanya. Wastama' ilaiha, dan yang mendengarkannya. Innahu sami'un mujib, dialah Allah yang mendengar lagi maha mengijabahi. Maka ini mu'alif berdoa kepada Allah agar semuanya dapat manfaat, baik dia itu yang mengumpulkan, yang menyusun, yang membaca, yang mendengarkan. Kita sekarang sedang mendengarkan ini. Qabla an nada'ul qalam, sebelum kami akhiri muqaddimah ini, fi hadil muqaddimah, dalam muqaddimah ini, wa natrukum linnahli minan muayyan, dan kami nanti akan tinggalkan kalian untuk mengambil yaitu besarnya atau limpahan nilai-nilai di dalam bab ini, yaitu syiaril a'immatil muslihin, perjalanan para a'imah yang saleh. Nanu ila anna hadil fuqarat, maka kami sampaikan di sini bahwasanya faqrah alaini al-majmu'ah yang terkumpul, ya juz'un min masyru'in kabir, ini adalah bagian dari syarat yang sangat besar. Nah, tazimu fi jamun nususil kitab was sunnah, kami memiliki azam, memiliki tekad kuat untuk mengumpulkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa atharis sahabah, dan para asar sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, fi ma yata'alluqu bi manhajil islah wa taghyir, yang terkait dengan manhaj yaitu islah, perbaikan dan perubahan.
Wa tartibi kulli dzalika, dan urutan atau susunan ini kullu dzalika fi fusulin wa abwabin mutanasiqah, dalam pasal-pasal dan bab-bab yang runtun. Nas'alullah taufiq was sadad, kita mohon kepada Allah yaitu taufik dan sadad, pertolongan, ayyutam bima lana, agar Allah menyempurnakan kita hadal amr, urusan ini, bi khair, dengan kebaikan, wa ya'umu bi naf'ihi, dan memberikan keumuman manfaatnya bagi ad-du'ati wal muslihin, para dai dan orang-orang yang saleh, wa sairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Baik, kita sekarang bacakan yang bagian awal, as-salafu wal ikhlas was sidq. Salaf terkait dengan masalah keikhlasan dan juga as-sidq, kejujuran. Yang pertama, muallif pengarang di sini menukil, yaitu perkataan An Bakr ibni Azib ibni Ma'iz, An Bakr bin Ma'iz, dia mengatakan, ma ru'iyar Rabi' mutatawwi'an fi masjidi qaumihi qattun illa marratan wahidah. Bakar bin Ma'iz mengatakan rahimahullah, ma ru'iyar Rabi', tidaklah terlihat ar-Rabi', seorang yang besar, mutatawwi'an, melaksanakan salat sunnah, salat sunnah fi masjidi qaumi, di masjid kaumnya, ya, di masjid yang dekat tempat tinggalnya. Qattu, sama sekali, illa marratan wahidan. Jadi sepanjang hidup beliau maka tidak pernah terlihat salat sunnah di masjid, salat tatawu, salat nafilah, salat sunnah, ya, salat sunnah, kecuali hanya sekali aja. Nah, kenapa? Ini karena tadi menjaga supaya bisa ikhlas. Jadi tidak malah ditunjukkan ketika sholat sunnah itu di masjid. Meskipun tidak ada larangan sholat sunnah di masjid, ya, boleh, tidak ada larangan. Maka terkait dengan sholat sunnah di rumah ini memang lebih utama. Sholat di rumah jika itu memungkinkan, itu lebih utama. Nah, kita tambahkan di sini beberapa dalil untuk menunjukkan bahwasanya para ulama di sini melaksanakan, yaitu mewujudkan tentang perintah Allah dan Rasulnya. Hadis Rasulullah SAW, di antaranya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Perhatikan perintah dari awal, salatlah kalian di rumah kalian. Sudah satu berupa perintah, fa inna afdhalas sholati, karena sebaik-baik salat itu salatul mar'i fi baitihi, itu salatnya seseorang di rumahnya. Ini belum titik, masih koma, ya, belum titik. Kalau dipenggal sampai di sini bahaya, ya, masih koma. Illal maktubah, kecuali yang wajib, salat wajib, salat 5 waktu. Muttafaqun alaih. Di sini oleh Rasul bersabda bahwasanya mengawali perintah, bahkan ayyuhan nas, manusia, itu salat di rumah kecuali yang wajib. Maka mafhum mukhalafahnya, tidaklah ada salat 5 waktu salat wajib kecuali di masjid. Ya, tidaklah ada sholat 5 waktu kecuali dilakukan di masjid. Adapun selebihnya maka yang terbaik adalah di rumah. Apalagi rumahnya sangat memungkinkan, misalkan tidak jauh dari masjid. Ya, ibarat misalkan mau sholat, apakah qabla subuh, apakah qabla duhur atau ba'da duhur misalkan, ya ke masjidnya ketika hanya misalkan subuh, ya. Begitu sudah masuk waktu subuh, maka sholat sunnah di rumah. Yang penting harus masuk waktu dulu. Ya, kemudian setelah itu berangkat, setelah sholat sunnah di rumah, berangkat ke masjid. Di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid ketika belum iqamah. Ya, maka bisa melaksanakan 2, yaitu yang pertama sholat sunnah di rumah,
qabla subuh, yang kedua sholat tahiyatul masjid, baru sholat subuh, dan begitu juga yang lainnya. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Maka beliau di sini tidaklah terlihat di masjid kaumnya kecuali sekali saja. Nah, begitu juga di dalam hadis yang lainnya masih banyak yang terkait dengan keutamaan sholat di rumah, yaitu sholat sunnah, sholat tatawu, yaitu sholat sunnah. Semisal Rasul bersabda di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah sholat kalian di rumah-rumah kalian, wala tattahiduha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ini kembali kepada yang awal tadi, yaitu sholat apa? Nafilah, sholat sunnah. Jangan dijadikan rumah sebagai kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat sholat, ya kan? Jadi la tattakhiduha kubura, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan, ya. Karena tidak boleh sholat di kuburan itu tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh sholat di kuburan. Dan juga masih ada hadis yang lainnya. Maka ini sebagai penguat dari amalan para sahabat tabi'in, para ulama, para salaf yang terkait dengan hal ini. Maka jangan kita kemudian kebalik, ya, jangan kebalik. Artinya semua sholat wajib memang kita lakukan di masjid, kemudian sholat sunnah pun kita lakukan juga di masjid. Di rumah tidak dilakukan, jangan, ya. Meskipun mungkin karena kondisi katakanlah agak jauh, nanti khawatir kalau misalkan pulang itu mungkin malah sudah habis atau mungkin batal dan yang lainnya, ya sudah, tidak apa-apa, di masjid tidak masalah. Tapi biasakanlah kita itu juga memakmurkan rumah kita juga untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ya ikhwah azani wa azakullah, yaitu An Sufyan Ats-Tsauri qala akhbaratni Murriyatur Rabi ibnu Khusaim, mengabarkan kepadaku Murriyatur Rabi ibnu Khusaim, qalat, beliau mengatakan, kana amalur Rabi kulluhu sirran. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh amalannya Ar-Rabi itu sirran, tersembunyi. Amalannya semuanya tersembunyi, tidak ditampakkan. Dikatakan bahkan dengan kata-kata yaitu kulluhu, semuanya. Ingkana layaji'ur rajul, ini satu kondisi yang disebutkan dalam suatu kondisi. Ketika ada seseorang itu datang kepada beliau, waqad nasyarul mushaf, dan ketika ada orang datang kepada beliau, saat itu beliau sedang membuka mushaf, ya, baca Quran, sedang membaca mushaf, fayughatihi bithawbihi, baca Quran, kemudian ada orang datang, ditutupi dengan pakaiannya, jubahnya, ya. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan sedang baca Al-Quran. Bukan malah bacanya lebih dikeraskan. Gak ada orang, nanti ada orang yang datang malah dikeraskan, ya, kebalik, ya, Masya Allah. Ini adalah bentuk-bentuk keikhlasan semacam ini. Jadi amalannya adalah amalan yang tidaklah amalan yang ditampak-tampakkan, tapi justru amalan yang disembunyikan. Maka ini adalah di antara ciri atau kebaikan orang-orang salaf ketika melakukan suatu amalan untuk menjaga keikhlasannya demikian, ya. Maka dari gambaran seperti ini para jamaah, kita bisa melihat kalau semacam ini saja itu mereka itu menjaga, apalagi masalah-masalah yang sangat besar, mereka akan lebih menjaga lagi, Kemudian An Mundir, dari Mundir, An Rabi bin Khusaim, dari Rabi bin Khusaim juga, kalau beliau mengatakan, kullu ma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal yatmahillu. Beliau mengatakan semua apa saja yang la yubtagha, tidak diharapkan dengannya wajahnya Allah azza wa jal, artinya semua amalan yang itu tidak ditujukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yatmahillu, itu akan remeh bahkan musnah atau hilang. Jadi akan bisa
musnah atau hilang. Perhatikan para jamaah, ketika ada seseorang dia melakukan amalan-amalan yang dimana amalan ini apalagi jelas-jelas untuk pamer, jelas-jelas untuk pamer, masa amalannya ya sangat sebentar, sangat sebentar. Bahkan bukanlah dia itu mendapatkan katakanlah sanjungan dari yang lain, yang dia inginkan kan sanjungan kalau orang riya itu. Tapi ternyata memang asalnya disanjung, tapi kok ternyata seperti itu terus, akhirnya malah diremehkan. Artinya apa? Oh, ternyata hanya pamer saja, ternyata hanya direndahkan akhirnya. Inilah ketika amalan yaitu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para jamaah, kadang-kadang kita itu sudah berupaya melakukan amalan-amalan yang jelas amalannya hak, amalannya benar. Ya, amalannya benar. Dan kita menginginkan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada yang terluput. Terluputnya itu ketika kita mengamalkan masih ada niatan-niatan yang itu mengotori hati kita. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita waspadai. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Wa Nabi Hamzah Al-Thumari, dari Abu Hamzah Al-Thumari beliau mengatakan kana Ali bin Husain adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahasanya Ali anaknya Husain dan Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Yahmilu jirabal khubz. Beliau membawa sekarung khubz, roti. Ala dhahrihi, di punggungnya, billaili, di waktu malam. Fayatasaddaqu bih, kemudian disedekahkannya kepada fuqara wal masakin. Wa yaqul, dan beliau mengatakan inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wajalla. Sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia itu bisa yaitu memadamkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, penjelasan sedikit di dalam footnote di sini, ini adalah merupakan hadis marfu, hadis yang marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan yang sangat banyak. Jadi ini menunjukkan bagaimanakah sedekah bahasa kita atau sedekah itu yang terbaik adalah sedekahus sir, yaitu sedekah yang tersembunyi. Apakah boleh kita menampakkan sedekah kita? Maka jawabannya boleh, yang penting dijaga niatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 271. Allah berfirman, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Ini ada dua kondisi. Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, in tubdu shadaqah, jika kalian menampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, itu adalah baik, itu adalah merupakan kebaikan. Kenapa kebaikan? Ya karena dia bisa memberi contoh yang lain. Dia sedekah, ya mungkin ada orang yang melihat, orang lain mengetahui, maka orang lain menirunya, orang lain mencontohnya. Ini diharapkan demikian, maka itu boleh-boleh saja. Ya, itu baik bagi dirinya, bagi orang lain. Tapi kalau bagi diri seseorang itu dia harus menjaga apa? Keikhlasannya. Namun Allah berfirman, wa in tukhfuha, tapi kalau kamu sembunyikan, ya kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan langsung kepada fakir miskin, fa huwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Inilah wujudnya. Wujudnya dari siapa? Yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka ini menunjukkan bagaimanakah praktek dari ayat Allah Ta'ala. Tadi praktek dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam yang berikutnya, an Amr bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lamma mata Ali bin Husain, ketika wafat Ali bin Husain, faghassaluhu ja'alu yanduruna ila asari
ila atharin sudin fi dhahri. Faqalu ma hadha? Faqalu kana yahmilu jurubat daqiq lailan ala dhahri yu'tihi fuqara ahli Madinah. Masyaallah. Ternyata ya, beliau yaitu Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, maka ketika beliau itu memberikan sedekah pada fakir miskin, tidak pernah ada yang tahu sampai beliau wafat. Ya. Bahasa kasarnya itu ketika fakir miskin ini membuka pintu, selalu ada makanan yang di depan rumahnya. Jadi membuka pintu, loh ada makanan. Besoknya lagi buka pintu, ada makanan. Nah, hebatnya adalah sepanjang beliau masih hidup itu tidak ada yang tahu kalau beliau melakukannya. Tidak ada yang tahu. Ya, ini menunjukkan bagaimana juga beliau memiliki bahasanya cara trik supaya tidak diketahui. Ya bisa jadi nggak rutin. Misalkan jam 12 malam, kalau terus gitu nanti akan ketahuan. Mungkin bisa berganti-ganti. Kadang jam 12, jam 1, jam 2 misalkan demikian. Ya, sehingga tidak ada yang tahu. Nah, tahunya ketika beliau sudah wafat. Ya, ketika wafat dikatakan di sini, ketika beliau wafat, faghassaluhu, maka kemudian para sahabat yang lain itu memandikannya, ja'alu yanduruna ila atharin sud. Maka kemudian yang memandikan ini melihat ada bekas hitam di punggungnya ini, ala dhahri, ya, fi dhahri. Ya, bekas apa? Manggul, yaitu hubes atau roti atau mungkin yang lain adalah gandum di sini. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Mahada, apa ini? Kenapa kok ada bekas ini? Apa kena ini dan itu?" Maka kemudian yang lain mengatakan, "Kana yahmilu jurubat daqiq." Itu adalah bekas ketika beliau memanggul ya sekarung atau karung dari gandum lailan di waktu malam, ala dhahri, di punggungnya. Yu'ti fuqara ahli Madinah, yang diberikan kepada para fakir ahli atau penduduk Madinah. Kita bisa bayangkan para jamaah, ya, bagaimanakah para salaf ini bisa menyembunyikan amalannya. Ini menunjukkan keikhlasannya, Maka dari itu, bagaimanakah kita atau akhlak kita di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para salaf? Ya, jawabannya jelas, masih sangat jauh. Ada satu keterangan yang berikutnya di sini. Wa ibni Aisyah qol, dari Ibnu Aisyah beliau mengatakan, qala Abi berkata, ayahku sami'tu ahlal Madinah, aku mendengar ahli Madinah yaqulun, mereka mengatakan, ma faqadna shadaqatas sir hatta mata Ali ibn al-Husain, bahwasanya kami tidak kehilangan atau tidaklah kami kehilangan sedekah sir, maksudnya terus ada orang-orang fakir ini sampai wafatnya Ali bin Husain. Ini menunjukkan bagaimanakah beliau ini selama hidupnya itu betul-betul bisa menyembunyikan yang terkait dengan sedekah ini. Ayol ikhwah azaniyah sekolah, pelajaran sangat berharga bagi kita. Ketika kita memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka usahakanlah kita ini untuk bisa menyembunyikannya. Sebagaimana ayat tadi, meskipun kita dibolehkan bersedekah dengan sedekah yang tampak, tapi tetap harus dijaga keikhlasannya. Nah, beliau di sini bagaimanakah mewujudkan, yaitu ayat Allah Ta'ala yang tadi kita baca, wa in tukhfuha, jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, langsung diberikan kepada fakir miskin, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ya, juga di dalam hadis yang lain kita juga sering mendengarkan sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu di mana 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya adalah rajulun, itu seseorang tasaddaqa bi sadaqatin, dia sedekah fa akhfaha, dan menyembunyikannya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, hingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Namanya tangan para jamaah, ya bergandengan terus, artinya bersandingan terus. Tapi ini diibaratkan bagaimana ketika tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak mengetahuinya.
Ini menunjukkan akhlaknya para salaf demikian. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai seorang muslim yang kita jadikan panutan adalah para salaf ini. Ya. Adapun sekarang mungkin sudah banyak katakanlah orang-orang yang mereka itu bahasa kita itu begini, kalau mau hidup sukses begini dan yang lain, ya motivator lah katakanlah demikian. Ya. Maka hendaklah kita bisa menjadikan sirah, tarikh perjalanan para salaf ini sebagai motivasi kita. Sebagai motivasi kita. Ya. Karena memang kita itu tinggal bagaimanakah bisa mengambil inti sari atau mengambil pelajaran dari sirah-sirah tarikh-tarikh yang ada. Karena kita mungkin bisanya hanya masih membaca, kemudian kita mungkin mendengarkan dan yang lainnya, itu pun juga tidak rutin, sehingga kadang-kadang kalah dengan para motivator-motivator yang berjumlah sangat banyak sekali. Jadi kalau hidup sukses begini. Yang kadang-kadang itu teorinya tidak tahu teori dari mana. Ya, teori dari mana? Ya, karena itu yang mengelilingi kita, ya pada akhirnya kita kadang-kadang terbawa oleh demikian. Walaupun kita tidak menyalahkan itu, ya, tapi bagaimanakah kita lebih mencari yaitu rujukan-rujukan yang ini sebenarnya dari para salaf, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, yang seperti buku inilah yang kita itu hendaklah sering-sering untuk membaca supaya kita jadikan asar, pengaruh, efek di dalam diri kita. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itu poin yang riwayat yang berikutnya. Satu lagi, Wan Muhammad bin Malik bin Doygham, dari Muhammad bin Malik bin Doygham qala haddatsani maulana Abu Ayyub, mengabarkan kepadaku yaitu maula kami Abu Ayyub, qala beliau mengatakan qala li Abu Malik yauman, berkata kepadaku Abu Malik suatu hari, ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, ihdar nafsak ala nafsik. Wahai Abu Ayyub, ihdar nafsak, ya hati-hatilah, awas, ya awasi dirimu ala nafsik, dari atas dirimu. Artinya apa? Awasilah hal-hal yang membahayakan pada dirimu. Jadi kita harus mewaspadai diri sendiri, apa yang membahayakan diri kita. Ihdar nafsak ala nafsi. Ya, awasi dirimu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Maka kita ini harus menjaga diri. Ya, yang membahayakan kita itu apa? Fa ini ra'aitu umumul mukminin, karena saya melihat semangatnya orang mukmin di dunia, di masalah dunia ini la tangqati, tidak pernah putus. Jadi bicara adalah orang mukmin, semangat di dunia ini tidak pernah putus. Orang mukmin ya. Jadi kalau orang kafir jangan ditanya, orang kafir memang tujuannya dunia. Nah, ini orang mukmin itu tidak pernah putus. Artinya banyak di antara kaum mukminin yang mereka itu terus untuk mengejar dunia ini. Ya. Wa aimullah, dan demi Allah, la in lam ta'til akhiratul mu'mina bisurur, kalau seandainya akhirat ini tidak datang kepada seorang mukmin dengan kebahagiaan, laqad jtama alaihil amran, maka sungguh terkumpul dua hal, yaitu hammud dunya wa syiqaul akhirah, keinginan besar di dunia dan celaka di akhirat. Artinya tidaklah mukmin itu kalau misalkan di akhirat tidak ada kebahagiaan, ya, maka justru dia akan mengejar di dunia dan nanti malah celaka di akhirat. Maka seorang mukmin tujuannya bukan dunia. Tujuannya bukan dunia tapi akhirat, kebahagiaan di akhirat. Maka ketika mengejar dunia, maka ini sewajarnya atau yang dibolehkan. Tidak kemudian tujuannya adalah dunia ini. Qala qultu, kemudian dia ditanya, qultu bi abi anta, dengan tebusan ayahku, wa kaifa la ta'til akhirah bisurur, bagaimana tidak bisa datang ke akhirat dengan kebahagiaan, wa huwa yunsabu lillah fi dari dunya wa abu, padahal dia itu sudah berupaya keras, yaitu dia bercapek-capek ya di dunia, di kehidupannya, dan dia itu selalu terus-menerus melakukan suatu amalan. Jadi apa salahnya, apa yang membuat masalah? Kita sudah di dunia sudah melakukan ini.
Bukan amalan yang buruk, tapi amalan yang baik. Kita melakukan sholat, melakukan puasa, kita zakat, ya. Tapi diingatkan di atas tadi, jangan sampai kita nanti celaka di akhirat. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ayyub, fa kaifa bil qabuli wa kaifa bis salam. Wahai Abu Ayyub, bagaimana dengan diterima? Bagaimana dengan keselamatan? Apakah amalan-amalan yang kita lakukan berupa amalan baik itu sudah pasti diterima Allah? Apakah amalan kita bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak? Maka ini maknanya adalah kalau kita melakukan amalan ingin diterima harus ikhlas. Bisa menyelamatkan kita dari azab akhir, azab neraka juga harus ikhlas amalan kita. Maka tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka dia mengatakan kam min rajulin yara annahu qad aslaha sya'nah. Betapa banyak orang yang dia melihat amalannya sudah bagus. Amalannya amalan soleh. Dia sendiri yang melihat amalannya. Maksudnya menurut persepsi dia, menurut pendapat dia sendiri. Qad aslaha qurbanah, dia telah bagus berbuat baik kepada kerabatnya, atau mungkin di sini maksudnya juga telah memiliki berkorban. Qad aslaha himmatah, dia juga sudah bagus terkait dengan himmahnya, yaitu semangatnya. Qad aslaha amalah, seluruh amalnya juga sudah baik. Yujma'u dzalikal yaumil qiyamah, ternyata dikumpulkan di hari kiamat. Summa yudrabu bihi wajhu, ternyata amalan semuanya itu dikumpulkan dan dilemparkan ke wajahnya, artinya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ayo ikhwah azanikumullah. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini bahwasanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu jangan sampai itu ala pandangan kita saja. Apalagi kita itu memperhatikan orang lain, tapi harus kita merasa amal kita ini sudah benar enggak di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pandangan Allah belum benar, ya kita benarkan. Artinya kalau belum ikhlas, kita berusaha untuk ikhlas. Karena inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi bahwasanya amalan-amalan ini akan bermanfaat ketika syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Ikhlas. Dan yang kedua tentunya adalah ittiba'ur rasul. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya nanti kita bacakan pada kesempatan yang lain. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk selalu berusaha ikhlas dalam segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.